Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Kurniawan dari kelas SI 18C, ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko IT. Di dalam manajemen risiko IT ini saya mengambil jurnal analisis manajemen risiko teknologi informasi yang diterapkan pada dokumen manajemen sistem di PT Jabar Telematika atau JATEL. Latar belakang dari jurnal ini adalah dalam membangun alur kerja informasi dokumen, sehingga proses atau alur informasi dokumen menjadi lebih mudah dan cepat terkelola dengan baik. Di JATEL menerapkan dokumen manajemen sistem arsip elektronik, yaitu aplikasi dokumen elektronik (ADEL) dan naskah dinas elektronik (NADIN). Sistem arsip elektronik ini dirancang untuk meningkatkan nilai dan manfaat informasi serta mampu mengawasi distribusi posisi dokumen dalam waktu bersamaan, sehingga berdampak pada peningkatan business value JATEL. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses analisis manajemen teknologi informasi, manajemen sistem arsip ADEL dan NADIN di JATEL. Yang kedua, apa sajakah resiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem tersebut? Yang ketiga, bagaimana hasil dari analisis manajemen risiko teknologi di JATEL? Selanjutnya, tujuan pembahasan. Yang pertama, melakukan proses analisis manajemen risiko teknologi pada dokumen sistem arsip di JATEL. Yang kedua, menganalisis risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem ADEL dan NADIN di JATEL. Yang ketiga, menghasilkan analisis manajemen sistem teknologi informasi pada dokumen manajemen sistem di JATEL juga. Selanjutnya, berdasarkan variabel yang digunakan, probability dan impact, maka level ORSIC dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, low probability atau low impact. Low risk atau risiko ini adalah dengan tingkat pengaruh yang paling kecil dibandingkan dengan risiko-risiko yang lain. Dengan kebijakan tertentu, risiko ini dapat diabaikan. Yang kedua, low probability, high impact, moderate risk. Nah, risiko dengan tingkat pengaruhan menengah. Meskipun begitu, risiko ini harus dimonitor, membutuhkan penanganan berkelanjutan tergantung dari dampak yang diberikan. Yang ketiga, high probability, low impact atau bisa disebut juga moderate risk. Risiko dengan tingkat pengaruh menengah berbeda dengan low probability, high impact. Risiko ini hanya perlu dimonitor. Yang terakhir adalah high probability, high impact atau high risk. Risiko dengan pengaruh yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, merupakan risiko paling berbahaya yang harus diatasi secepatnya. Selanjutnya, proses manajemen dari risiko berfungsi membantu dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang pertama, risk identification merupakan proses dalam menentukan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kondisi dari kejadian dapat terjadi. Yang kedua, risk assessment merupakan keseluruhan proses dari risk analysis dan risk evaluation. Risk assessment bertujuan untuk menentukan tindakan yang dilakukan menganalisis risiko yang telah teridentifikasi guna mengurangi pengaruh risiko secara keseluruhan. Dan berikut merupakan risk management framework yang digunakan dalam penelitian Symantec atau Risk Management Report, dan yang kedua COVID-54 Risk. Yang selanjutnya mengenai analisis dan evaluasi. Yang pertama, risk identification. Identifikasi yang dilakukan menghasilkan beberapa risiko yang memungkinkan terjadi setiap sumber daya
TI yang dimiliki oleh PT Jabar Telematik atau Jatel antara lain sebagai berikut. Yang pertama, application. Di application ini terdapat 4 poin, yaitu external attack, malicious code, network question, system crash. Dan yang kedua, information. Di sini ada 2 poin saja, yaitu database failure, data atau dokumen fraud. Yang terakhir ada 4 poin juga, physical damage, hardware value, power outage, dan force major. Selanjutnya mengenai risk assessment. Pada proses ini dilakukan penilaian terhadap resiko yang terjadi dokumen manajemen sistem arsip ADEL, aplikasi dokumen elektronik, dan naskah dinas elektronik atau NADIN di Jatel. Penilaian terhadap risiko merupakan gabungan proses yang terjadi dari risk analysis atau risiko analis dan risk evaluation atau evaluasi risiko. Risk analysis dilakukan untuk menentukan seberapa sering risiko pada dokumen manajemen sistem yang terjadi dan seberapa besar dampak yang dihasilkan apabila risiko tersebut terjadi. Risk evaluation. Pada tahap evaluasi risiko ini, risiko yang telah diidentifikasi dievaluasi apakah risiko tersebut dapat ditoleransi atau tidak berdasarkan level of risk atau tingkat risiko. Apabila risiko yang telah dinilai masuk ke dalam kriteria yang diterapkan, maka risiko tersebut harus mendapatkan treatment atau perlakuan sebaliknya. Apabila risiko tidak termasuk ke dalam kriteria yang diterapkan, maka perlakuan terhadap risiko tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya yang ketiga, risk treatment. Pada tahap ini dapat dilihat tindakan yang dilakukan oleh PT Jatel dapat mengatasi risiko yang telah teridentifikasi pada aplikasi dokumen sistemnya dan memiliki medium level of risk. Pada tahap ini menentukan usulan strategi perlakuan risiko yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang sesuai dengan pembahasan, yaitu risk prevention atau pencegahan risiko. Selanjutnya simpulan dari jurnal ini. Yang pertama, proses analisis manajemen risiko teknologi informasi terdiri dari risk identification, risk assessment, risk treatment. Dapat mengidentifikasi risiko, memberikan penilaian terhadap risiko, serta memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap risiko. Yang kedua, dari hasil analisis pada aplikasi dokumen manajemen ADEL dan NADIN di PT Jatel diketahui bahwa terdapat 13 risiko. Yang ketiga, penanganan organisasi terhadap risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip, aplikasi dokumen elektronik, dan naskah dinas elektronik yang dilakukan di PT Jabar Telematik tidak memiliki standar dokumen operasional atau SOP yang berhubungan dengan manajemen risiko IT di organisasi. Dan yang terakhir, beberapa poin saran yang dapat diuraikan untuk pengembangan analisis sistem risiko TI dan dokumen manajemen sistem. Yang pertama, diharapkan dengan adanya hasil analisis manajemen risiko TI ini pada dokumen manajemen sistem elektronik ADEL dan NADIN. Yang kedua, mengimplementasikan usulan risk treatment, melanjutkan analisis manajemen risiko hingga tahap monitoring dan review. Diharapkan nantinya nilai level risk pada tiap-tiap risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik ADEL dan NADIN dapat menurun dan organisasi dapat menghasilkan strategi penanganan risiko yang lebih baik. Yang ketiga, adanya pengembangan dokumen manajemen sistem elektronik, aplikasi dokumen elektronik, dan naskah dinas elektronik. Dan yang terakhir, penerapan HTTPS dan atau SLL
encryption, dan masking yang dapat memberikan dukungan terhadap security pada dokumen management system, arsip elektronik, adel aplikasi dokumen elektronik, dan nadin atau naskah dinas elektronik di PT Jabar Telematik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.